Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sama-sama kami hormati Bapak Jainal Muttaqin selaku dosen pengampu pada mata kuliah agama-agama dunia serta teman-teman yang lainnya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang agama Hindu, pengenalan agama Hindu, perkembangan agama Hindu di Indonesia, teologi agama Hindu, serta kelompok spiritual dan tradisional dari agama Hindu. Untuk pengenalan agama Hindu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Agama Hindu merupakan salah satu agama tertua yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat di dunia selain agama dunia lainnya. Dalam perjalanannya, agama Hindu memiliki banyak kisah, baik kosmologi, kehidupan para resi, mitologi, serta para raja kuno, hingga epos Wirakartika. Agama Hindu mengalami banyak sinkretisme yang dibentuk dari perpaduan antara berbagai jenis kepercayaan dan budaya baik di India maupun terutama di Indonesia. Nama agama Hindu awalnya adalah Sanatana Dharma, yang artinya kebenaran abadi, dari yang tidak memiliki awal dan akhir. Hindu itu tidak berawal dan tidak berakhir atau anadi ananta. Dikisahkan orang-orang Persia yang pernah menyerang India pada abad ke-6 sebelum Masehi dianggap memberikan nama Hindu yang berakar dari kata Indus. Beberapa ahli mengatakan kata ini berasal dari satu kata Persia yang berarti sungai rakyat. Anggapan ini ada benarnya karena pada saat itu peradaban Hindu hidup di lembah sungai Sindhu dengan nama Sanatana Dharma. Agama Hindu menyatakan dirinya kepada dunia bahwa kebenaran abadi akan ada untuk selamanya dan para resi. Salah satu ciri pokok agama Hindu adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi atau siklus lahir mati yang ditentukan oleh hukum karma, dan gagasan tentang keselamatan adalah kondisi saat individu terbebas dari siklus lahir mati yang terus berputar. Inilah yang disebut dengan moksa, tujuan tertinggi setiap umat Hindu. Namun pada saat bersamaan juga menganjurkan untuk menemukan kebahagiaan di dunia. Penggambaran tujuan ini diinternalisasikan melalui kalimat mokshartam jagatita yaca iti dharma yang mengandung tuntunan agar umat Hindu dapat menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal seperti ini, agama Hindu dipandang sebagai agama yang paling kompleks dari seluruh peradaban yang masih bertahan hingga saat ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Hindu di Indonesia. Perkembangan Hindu di Indonesia ini adalah ketika Kerajaan Majapahit di Jawa Timur hampir menguasai seluruh wilayah bagian Indonesia. Itu berdiri pada tahun sekitar 1293 sampai 1309. Nah, kemudian kita mengutip tokoh menurut Sukmono. Berikut beliau mengatakan ketika ditemukannya 7 prasasti berbentuk yupa peninggalan kerajaan Putih di Kalimantan Timur. Isi yupa yang ditemukan itu begitu menakjubkan ketika memperlihatkannya bagaimana perjalanan Hindu di Indonesia hingga mampu mendirikan kerajaan pertama di Indonesia dan selanjutnya berkembang pesat di Pulau Jawa. Nah, maksudnya tadi Pulau Jawa yang mendapatkan pengaruh Hindu yang berkembang pesat saat itu. Seperti yang tadi di Jawa Timur itu yang Kerajaan Majapahit. Nah, lalu era Kerajaan Majapahit ini merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Misalnya kita bisa lihat ini berdirinya Candi Penataram, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur. Nah, itu juga termasuk munculnya salah satu buku negara Kartagama. Lalu rakyat Majapahit yang sebagian besar penganut Hindu kemudian menyingkir ke wilayah bagian aman, salah satunya itu daerah yang paling terkenal Pegunungan Tengger. Nah, penduduk di beberapa wilayah Indonesia ini yang pernah mendapatkan pengaruh Hindu masih menjalankan tradisi murti. Murti ini seperti konsep dalam pemujaan, jadi namanya Trimurti gitu.
Agama Hindu yang berkembang di Jawa Timur ini ditandai dengan ditemukannya prasasti Ginoyo dekat kota Malang yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Nah, lalu isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Simha pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh para ahli Veda, para Brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri. Lalu kita beralih ke Jawa Tengah. Agama Hindu yang berkembang di Jawa Tengah ini dibuktikan dengan prasasti Tutmas di lereng Gunung Merbabu. Tulisan dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta, memakai huruf Pallawa. Berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah ini juga terlihat dari adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Sri Kandi juga. Ini adanya di Dieng dekat Wonosobo, terus berdirinya itu pada abad ke-8 Masehi. Dan sudah kita ketahui juga bahwasannya bahwa Candi Prambanan itu sudah lebih terpengaruh ke agama Hindu. Kalau Candi Borobudur itu agama Buddha. Kita beralih juga ke agama Hindu yang berkembang di Jawa Barat. Nah, agama Hindu ini berkembangnya pada abad ke-5 di Jawa Barat, ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti. Nah, yaitu yang pertama itu ada prasasti Ciaretun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Nah, semua prasasti tersebut ini menggunakan berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Nah, Hindu di Indonesia ini juga didasarkan atas fakta sejarah ketika masa keemasan Hindu Jawa berakhir masa di Pulau Bali. Saat Hindu memegang di Jawa, Hindu justru mengalami masa keemasannya itu di Bali, meskipun peradaban Hindu di Bali itu saat itu sebelum masuknya Hindu sudah mapan melalui peradaban penduduk aslinya yang disebut Bali Aga atau Bali Mula. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kurangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang teologi agama Hindu. Agama Hindu tidak mengenal satu sistem kepercayaan yang tunggal, apalagi dengan maksud menyeragamkan keyakinan. Hindu juga tidak mengenal klaim sentral atas satu figur. Dalam filsafat ketuhanannya, Hindu tidak memuja satu dewa, tetapi meyakini Tuhan itu hanya satu saja. Mereka tidak mengikuti atau mengadakan satu ritual keagamaan saja, tetap tidak mengenal satu jalan absolut keselamatan dan tidak mengenal doktrin sentral atau kredo. Oleh karena itu, dalam agama Hindu, peluang untuk melahirnya berbagai kelompok-kelompok keagamaan dapat melalui dua jalur utama, yaitu filsafat ketuhanan, praktik keagamaan. Agama Hindu tidak hanya kaya akan konsep ketuhanan, tapi juga kaya akan konsep filsafat atau darsana yang identik dengan visi kebenaran. Yang satu dengan yang lainnya saling terikat. Filsafat Hindu memiliki karakter khusus yang menonjol, yaitu kedalaman pembahasannya yang mencerminkan bahwa filsafat itu telah dikembangkan dengan sepenuh hati dalam mencari kebenaran. Apabila kita ingin membuka karya lengkap mengenai Vedanta misalnya, kita akan menemukan pernyataan dari pandangan seluruh aliran filsafat seperti Charvaka, Bauddha, Jaina, Sakhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, dan Vaisesika yang dibicarakan dan dipertimbangkan dengan ketelitian penuh tanpa ada kesan menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian pula halnya karya agung mengenai filsafat Buddha atau Jaina, juga membicarakan pandangan filsafat lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Farul Raji selanjutnya akan membahas tentang kelompok spiritual dan kelompok tradisional. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kelompok adalah kelompok spiritual dan kelompok tradisional yang terdapat dalam agama Hindu. Kelompok spiritual adalah sekumpulan orang atau umat Hindu yang mempelajari agama Hindu untuk mencari kesadaran akan Tuhan dan kadangkala mencari anugerah dari para dewa melalui mantra-mantra dan nyanyian. Cenderung berasal dari Anasir India dan biasanya menganut hidup vegetarian. Sedangkan kelompok tradisional adalah kelompok umat Hindu yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara-cara lebih banyak melaksanakan ritual keagamaan sehari-hari, baik di rumah maupun di pura, dan cenderung dilakukan dengan cara komunal atau kolektif. Dalam banyak praktik keagamaan dan ritual, ada satu ciri lain juga yang dilakukan oleh kedua kelompok, yaitu mengucapkan mantra.
Mantra adalah seruan, panggilan, atau doa yang membantu umat Hindu agar dapat memusatkan pikiran kepada Tuhan atau dewa tertentu melalui kata-kata, suara, dan lantunan nyanyian. Pada kelompok spiritual, biasanya melakukan japa sebagai praktik spiritual yang utama. Praktik spiritual Hindu lain yang populer adalah yoga dan bhajan. Yoga menjadi salah satu ajaran Hindu yang gunanya melatih kesadaran demi kedamaian, kesehatan, dan pandangan spiritual. Hal ini dilakukan melalui seperangkat latihan dan pembentukan posisi tubuh untuk mengendalikan raga dan pikiran. Sedangkan bhajan merupakan praktik pelantunan lagu-lagu pujian. Kelompok tradisional dalam agama Hindu akan lebih banyak melaksanakan ritual keagamaan sehari-hari di rumah atau di pura, tetapi pelaksanaannya berbeda tergantung daerah, desa, dan kecenderungan umat itu sendiri. Umat Hindu yang taat akan melaksanakan ritual sehari-hari melalui Trisadya, yaitu sembahyang 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore, menyalakan dupa, menganturkan sesajen ke hadapan Tuhan melalui berbagai manifestasinya, atau menyanyikan lagu-lagu pujaannya. Sekian dari saya.